Belakangan ini, kita sering mendengar berita yang membicarakan mengenai konflik yang terjadi di Afghanistan. Walau begitu, masih sedikit di antara masyarakat Indonesia yang mengetahui sejarah dari Afghanistan dan mengapa bisa ada konflik yang terjadi di sana. Dalam sejarah, Afghanistan adalah negara yang penuh dengan berbagai konflik. Tidak sedikit negara-negara adik kuasa yang berusaha menguasai wilayah ini. Dari Persia, bangsa Makedonia pimpinan Alexander, Mongol, Inggris, Rusia, USSR, hingga Amerika Serikat. Pernahkah kamu bertanya, mengapa negara-negara adik kuasa ini berusaha untuk menguasainya? Bukankah mereka sudah besar dan kaya? Sekalipun dalam sejarah, ada banyak kasus negara yang kaya berusaha merampok mereka yang lebih miskin, namun kasus di Afghanistan ini agak berbeda. Karena di Afghanistan, yang diperebutkan bukanlah kekayaan sumber daya alam, melainkan letak geografis yang strategis di benua Asia. Pada zaman imperialisme, Afghanistan menjadi wilayah yang diperebutkan oleh Rusia dan Inggris yang sedang memperluas kekuasaannya ke Asia. Persaingan Rusia dan Inggris di abad ke-19 ini dikenal dengan nama The Great Game, yang bisa dibilang semacam perang dingin di masa imperialisme Eropa. Di masa ini, Kekaisaran Rusia melakukan berbagai agresi yang berhasil memperluas wilayahnya hingga mencakup sebagian wilayah di Asia Tengah. Inggris juga mendirikan berbagai koloni di Asia Selatan dan berusaha menyebarkan pengaruhnya di Asia Tengah. Baik Rusia dan Inggris saling mencurigai. Rusia khawatir Inggris akan melanjutkan ekspansinya ke Asia Tengah, sedangkan Inggris khawatir Rusia hendak melanjutkan ekspansinya dan mengancam koloninya yang sangat berharga di Asia Selatan. Konflik kepentingan inilah yang nantinya dikenal sebagai The Great Game. Tahun 1823, Dost Muhammad, pemimpin dari suku Barakzai, berhasil merebut kekuasaan dari dinasti Durrani yang berkuasa di Afghanistan sejak abad ke-18. Ia berjuang menyatukan kembali bangsanya yang terpecah menjadi beberapa wilayah, di mana setiap wilayah dikuasai pemimpin-pemimpinnya sendiri akibat perang sebelumnya. 3 tahun berikutnya, ia mendirikan Emirate of Afghanistan dan menjadi penguasanya. Masalahnya, hal ini terjadi di waktu yang bersamaan dengan persaingan Rusia-Inggris untuk menguasai wilayah Asia Tengah. Alhasil, Afghanistan akhirnya ikut terseret dalam The Great Game antara Rusia dan Inggris. Kondisi Afghanistan yang masih lemah dan terpecah membuat Inggris khawatir bahwa Rusia dapat dengan mudah melakukan intervensi ke Afghanistan dan menguasainya. Agar Afghanistan tidak jatuh ke Rusia, Inggris berniat menggulingkannya dengan mengganti pemimpinnya dengan pemimpin boneka yang pro-Inggris bernama Shah Shuja. Tahun 1834, Inggris mendukung pemberontakan yang dipimpin oleh Shah Shuja, anggota keluarga kerajaan dari dinasti Durrani. Saat Dost sedang menumpas pemberontakan Shah Shuja, muncul kekuatan lain yang kemudian mengancamnya. Kerajaan Sikh berhasil merebut wilayah Peshawar dari Afghanistan, wilayah yang mayoritas dihuni oleh etnis Pashtun, etnisnya sang pemimpin Afghanistan Dost Muhammad. Dost berusaha kembali merebut wilayah Peshawar dengan berbagai cara seperti militer dan diplomasi. Ia meminta Inggris, yang adalah sekutu kerajaan Sikh, memaksa kerajaan Sikh menyerahkan kota Peshawar. Perwakilan Inggris, Kapten Alexander, memberikan syarat-syarat untuk membantunya. Syarat-syarat ini mengharuskan Afghanistan tidak mengadakan perjanjian dengan negara Eropa lainnya, dan urusan politiknya harus sesuai dengan keinginan Inggris. Namun Dost menganggap Inggris hanya ingin menguasai negaranya. Ia menolak dan mendekati Rusia, di mana Dost menyambut perwakilannya di kota Kabul. Hal ini menjadi ancaman yang membahayakan Inggris di Asia Tengah dan mengancam Asia Selatan. Setelah gagal menguasai Afghanistan dengan cara diplomasi, ia kemudian mencoba dengan cara militer. Tahun 1838, Gubernur Jenderal India menyatakan perang, dan Februari 1839, pasukan gabungan Inggris-India berhasil memasuki wilayah Afghanistan dan merebut berbagai wilayah tanpa perlawanan. Pada bulan Agustus, Inggris menguasai ibu kota Kabul dan membuat Dost dan para pengikutnya mencoba melarikan diri ke wilayah Bukhara
di mana ia tertangkap 1 tahun kemudian. Shah Shuja dijadikan pemimpin boneka Afghanistan. Inggris juga menempatkan pasukannya untuk menghadapi ancaman pemberontakan dan ekspansi Rusia. Kepemimpinan Shuja yang tak disukai rakyat menyebabkan munculnya pemberontakan-pemberontakan yang dipimpin oleh Muhammad Akbar Khan. Berbagai suku di Afghanistan mempersenjatai diri dan menyerang pasukan Shah Shuja yang menguasai Afghanistan. Dan selama pemberontakan ini, banyak tentara dan perwira Inggris yang dibunuh oleh pemberontak. Karena situasi sedemikian memburuk, pemimpin pasukan Inggris di Afghanistan, Jenderal Macnaghten, mencoba bernegosiasi dengan Muhammad Akbar. Namun Macnaghten malah dijebloskan ke penjara. Bahkan sebelum sampai ke penjara, ia disergap oleh warga Afghanistan dan langsung dibunuh. Pemberontak berhasil mengalahkan musuhnya dengan taktik gerilya. Hal ini membuat Majen Sir William Elphinstone memutuskan menarik mundur pasukan dari Afghanistan. Januari 1842, kurang lebih 16.000 pasukan Inggris berusaha kembali ke India, di mana di sepanjang rute perjalanan mereka seringkali diserang oleh pasukan pemberontak. Akhirnya, hanya seorang dokter kulit putih yang bernama William Dryden dan beberapa prajurit Sepoy yang berhasil kembali ke India dengan selamat. Sedangkan Shah Shuja, ia berhasil dibunuh oleh pemberontak. Inilah kekalahan terparah Inggris dalam sejarah sebelum jatuhnya Singapura ke tangan Jepang. April 1843, Dost yang dibebaskan oleh Inggris kembali berkuasa di Afghanistan. Ia berusaha menyatukan Afghanistan dan merebut kembali wilayah-wilayahnya dari kerajaan-kerajaan lain, seperti Sikh dan Qajar. Untuk mencegah invasi ke Afghanistan, ia menyepakati 2 perjanjian dengan Inggris di tahun 1855 dan 1857. Sayangnya Dost meninggal di tahun 1863 dan tahtanya diteruskan oleh Sher Ali yang dikenal menerapkan modernisasi di berbagai bidang. Namun sama seperti ayahnya, ia harus berjuang melawan pemimpin daerah yang tidak mau tunduk dan bahkan melawan saudara-saudara yang ingin merebut kekuasaan di Afghanistan. Hambatan terbesarnya adalah rivalitas Rusia-Inggris yang belum berakhir dan mengancam kedaulatan Afghanistan. Wilayah jajahan Inggris terus diperluas ke utara dan Rusia terus berekspansi di Asia Tengah. Untuk meredam persaingan, 2 negara menyepakati perjanjian di tahun 1872 yang menjadikan Afghanistan sebagai buffer zone dan menghormati kedaulatan dari negara Afghanistan. Tahun 1878, hubungan Rusia dan Inggris kembali memanas karena Inggris menghalangi usaha Rusia menguasai Konstantinopel dalam Perang Rusia Ottoman. Rusia mengirim utusannya ke Afghanistan tanpa izin, yang bertujuan memujuknya untuk menyerang India. Mendengar kabar ini, Inggris segera meminta Sher Ali mengizinkan utusannya untuk datang karena khawatir Rusia menjalin koalisi dengan Afghanistan. Walau ditolak, Inggris tetap memaksa utusannya datang sampai-sampai Sher Ali memberikan ancaman yang lebih tegas. Hal ini membuat Inggris memutuskan untuk menginvasi Afghanistan kedua kalinya, di mana ia berhasil merebut sebagian wilayah. Sementara itu, Sher Ali melarikan diri ke wilayah Mazar-e-Sharif dan meninggal pada Februari 1879. Tahtanya diteruskan oleh anaknya Yaqub Khan. Ia berusaha mencegah Inggris menaklukkan Afghanistan dengan menyetujui perjanjian Gandamak. Perjanjian ini menyatakan Afghanistan harus menyerahkan wilayah seperti Quetta, Pishin, Harnai, Sibi, Kuram, dan Khyber kepada Inggris. Syarat-syarat tambahan seperti perwakilan Inggris ditempatkan di Kabul dan kota-kota besar lainnya, serta urusan luar negeri Afghanistan juga harus berada di bawah kendali Inggris. September 1879, dominasi Inggris kembali memicu pemberontakan yang membunuh perwakilannya di kota Kabul. Yaqub Khan bahkan melarikan diri di bawah perlindungan Inggris. Pada bulan Oktober, Inggris mengirimkan militer untuk menumpas pemberontakan dan mengembalikannya ke kota Kabul. Belajar dari kesalahan sebelumnya, Inggris sadar bahwa ia tidak mungkin menaklukkan Afghanistan sepenuhnya karena adanya perlawanan dari suku-suku di Afghanistan. Tahun 1881, Inggris menarik mundur pasukan dan menggantikan Yaqub dengan Abdurrahman Khan. Meski hengkang dari Afghanistan, urusan politik dan luar negeri masih berada di bawah pengaruh Inggris. Di bawah kekuasaan Rahman, Afghanistan menjadi negara isolasionis
yang melarang rakyatnya untuk keluar wilayah tanpa izin dari pemerintah. Kebijakan ini diterapkan di berbagai sektor ekonomi yang membuat pertumbuhan ekonomi menjadi semakin lemah. Untuk meredam oposisi yang tidak mau tunduk, pemerintah Abdurrahman memakai cara keras. Bahkan ia tak segan memerintahkan eksekusi massal bagi pihak-pihak yang dianggap oposisi. Tindakan ini dilakukan untuk menjaga kesatuan dari Afghanistan. Karenanya, ia dijuluki sebagai Iron Emir. Di masa inilah ketegangan dari Rusia dan Inggris menurun karena mereka telah menentukan garis batas dan Afghanistan yang dijadikan sebagai buffer zone. Tahun 1901, kepemimpinan Abdurrahman Khan dilanjutkan oleh Habibullah Khan yang memfokuskan modernisasi dari Afghanistan. Politik luar negerinya menunjukkan netralitas dengan tidak ikut terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Meski dibujuk, baik sekutu maupun sentral, ia lebih fokus untuk urusan internal seperti meredam perlawanan lokal dan modernisasi dari Afghanistan. Di abad ke-20, muncul berbagai gerakan nasionalis seperti Young Afghan yang menentang pengaruh Inggris dan mendukung modernisasi. Mahmud Tarzi menjadi tokoh yang berpengaruh karena tulisan-tulisan nasionalisnya yang sepemikiran dengan Pangeran Amanullah Khan. Februari 1919, Habibullah Khan terbunuh. Yang anehnya, pemerintahan diteruskan oleh Nasrullah. Hal ini ditentang oleh Amanullah Khan, anak dari Habibullah. Akhirnya ia melakukan kudeta dan berhasil menjadi penguasa setelah merebut tahta dari Nasrullah. Aman adalah pemimpin nasionalis yang tidak suka terhadap pengaruh Eropa di negaranya. Ia merasa Afghanistan harus menjadi negara merdeka tanpa pengaruh Eropa dan tidak suka garis batas wilayah Afghanistan yang ditentukan oleh asing. Ia menilai garis batas yang ditentukan Eropa tidak memperhatikan kondisi demografis warga yang tinggal di wilayah tersebut. Ia juga tidak suka dengan perjanjian Gandamak yang membuat urusan politik serta hubungan luar negeri Afghanistan diatur oleh Inggris. Untuk memperjuangkan kedaulatan penuh serta mengakhiri pengaruh Inggris, maka Aman memulai invasi pada wilayah jajahan Inggris di India. Serangan Afghanistan dibalas Inggris dengan membom beberapa target di Kabul, termasuk rumah dari Aman. Perang tidak berlangsung lama karena bulan Juni 1919, kedua pihak menandatangani perjanjian gencatan senjata. Di bulan Agustus, mereka menyepakati perjanjian Rawalpindi. Dalam perjanjian tersebut, Afghanistan mendapatkan kedaulatan penuh setelah Inggris berjanji tidak akan ikut campur dalam urusan politik dan hubungan luar negeri dari Afghanistan. Hal tersebut disambut baik oleh warga Afghanistan, dan Amanullah Khan dianggap sebagai pahlawan yang telah membebaskan Afghanistan dari pengaruh Inggris Raya. Selain itu, Rusia yang telah berubah menjadi USSR juga ingin menjalin hubungan baik dengan Afghanistan. Sikap USSR dilatar belakangi oleh upaya Rusia untuk mencegah pemberontakan dari penduduk Muslim dengan menunjukkan bahwa USSR memiliki hubungan yang baik dengan orang Islam. Selain itu, USSR juga sedang mencari sekutu untuk menghadapi kekuatan Barat seperti Inggris. Akhirnya perjanjian persahabatan USSR dan Afghanistan disepakati pada Mei 1921. USSR juga banyak memberikan bantuan pengembangan teknologi bagi Afghanistan. Kemerdekaan penuh Afghanistan, Inggris yang menghentikan dominasinya ke Asia Tengah, dan runtuhnya Kekaisaran Rusia menjadi berakhirnya Great Game antara Rusia dan Inggris. Menurutmu, apakah yang sekarang terjadi di Afghanistan? Benarkah kondisi seperti periode The Great Game kembali terulang di Afghanistan? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.